Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiolinguistik, Ibu Fitri Hidayati MPD. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi Sosiolinguistik yang berjudul Bilingualisme dan Diglosia. Perkenalkan, pemateri pertama Aisyah Restriana, pemateri kedua Dinda Pratiwi, pemateri ketiga M. Bagas Dinata, pemateri keempat Nur Aziza, pemateri kelima Sana Oktarina, dan pemateri terakhir Yazid Kaisar Maulana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Restriana dari Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bilingualisme. Bilingualisme berasal dari bahasa Inggris yaitu bilingualisme. Bi berarti dua, lingual berarti bahasa, dan isme berarti aliran, ajaran, atau sifat. Bilingual atau kedwibahasaan yaitu penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dari sudut pandang sosiolinguistik, bilingualisme secara umum diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, penutur harus menguasai kedua bahasa tersebut, terdiri atas bahasa ibu atau B1 dan bahasa asing atau B2. Sedangkan seseorang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut dengan bilingual atau kedwibahasawan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bilingualisme adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat bahasa. Jadi, suatu masyarakat atau suatu daerah yang memiliki atau memakai dua bahasa, maka masyarakat atau daerah itu disebut daerah atau masyarakat yang berdwibahasa atau bilingual. Orang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut kedwibahasawan atau orang yang bilingual. Jadi, kesimpulannya bahwa pengertian bilingualisme adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain. Orang yang berdwibahasa mencakup pengertian kebiasaan memakai dua bahasa atau kemampuan memakai dua bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Aisyah, yaitu bahasa dalam bilingualisme menurut para ahli. Di sini terdapat dua para ahli, yaitu yang pertama Bloomfield dan yang kedua Michke. Menurut Bloomfield 1933 mengatakan menguasai dua bahasa dalam bilingual berarti menguasai dua sistem kode. Bahasa sebagai sistem kode lebih merujuk pada parole, termasuk diantaranya dialek dan ragam. Sedangkan menurut Michke 1962 memberikan maksud bahwa bahasa pada bilingualisme adalah sama dengan langue, karena bilingual dipraktekkan dengan menggunakan bahasa secara bergantian dari satu bahasa ke bahasa lain oleh penutur, sehingga bahasa yang dimaksud adalah langue. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Bagas Dinata. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan
tipe-tipe bilingualisme. Yang ada 3. Yang pertama, bilingualisme koordinat, kemudian yang kedua bilingualisme jemu, dan yang terakhir adalah bilingualisme subordinat. Kemudian di situ juga saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bilingualisme. Ciri yang pertama adalah kewibahasaan terjadi akibat adanya kontak bahasa yang merupakan gejala bahasa language yang selayaknya nampak dalam kewibahasaan yang merupakan gejala tutur, dan language merupakan sumber parol. Kemudian ciri yang kedua adalah kewibahasaan erat kaitannya dengan dwibahasawan, karena keberadaan dwibahasawan menentukan ada tidaknya kewibahasaan. Kemudian ciri yang ketiga adalah kewibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa secara bergantian oleh seorang penutur, sehingga dalam kewibahasaan paling tidak harus ada 2 bahasa atau lebih. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai tipe-tipe bilingualisme dan ciri-ciri bilingualisme. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Bagas, yaitu cara mengukur kedwibahasaan. Ada 4. Yang pertama, waktu reaksi seseorang terhadap 2 bahasa. Bila kecepatan reaksinya sama, maka dianggap sebagai dwibahasaan. Yang kedua, kecepatan reaksi dapat diukur pula dari bagaimana seseorang melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga, kemampuan seseorang yang melengkapi suatu perkataan. Misalnya, kepada subjek diberikan kata-kata yang tidak sempurna, kemudian ia harus melengkapi. Yang keempat atau yang terakhir, mengukur kecenderungan preferensi, pengucapan secara spontan. Dalam hal ini, subjek diberikan suatu perkataan yang sama tulisannya, tetapi berbeda pengucapannya dalam 2 bahasa. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan yang selanjutnya, yaitu pengertian diglosia. Jadi, kata diglosia itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu diglosie, yang mana diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat dialek utama, itu lebih tepat ragam-ragam utama, dari satu bahasa terdapat juga sebuah ragam lain, atau dialek utama itu diantaranya bisa berupa dialek standar atau sebuah standar regional. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yazid Cesar Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini melanjutkan presentasi dari sana, yakni kaitan bilingualisme dan diglosia. Jadi ada 3 perangkat yang berkaitan antara bilingualisme dan diglosia, yaitu pertama, bilingualisme tanpa diglosia, dan yang kedua diglosia tanpa bilingualisme, dan yang ketiga gabungan bilingualisme dan diglosia. Yang pertama yakni bilingualisme tanpa diglosia. Bilingualisme tanpa diglosia ditandai dengan distribusi fungsi sosial yang bervariasi sesuai dengan susunan individual ataupun sosial. Jadi bilingualisme bervariasi sesuai dengan situasi, peran topik, dan tujuan komunikasi. Yang kedua, bilingualisme tanpa diglosia. Diglosia tanpa bilingualisme dalam masyarakat bahasa terdapat
perbedaan fungsional yang ketat dari ragam-ragam bahasa sesuai dengan T dan S. Dalam kasus ini adalah perilaku kelompok dari kekuatan yang berkuasa, ragam T, bukan hanya hidup jauh dari orang-orang biasa, melainkan sengaja membedakan bahasa mereka dari banyak orang. Kasus ini sering ditemukan dalam masyarakat yang pernah dijajah. Yang ketiga, gabungan bilingualisme dan diglosia. Diglosia dan bilingualisme adanya dua bentuk bahasa dalam masyarakat, distribusi stabil atau tetap dari variasi-variasi bahasa sesuai dengan fungsi sosialnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.